Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan peristiwa dan perilaku. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sengles Sampelawang dengan NIM akhir 297. Yang kedua ada Rahma Selinda Cahyaningrum dengan NIM akhir 317 dan yang ketiga saya sendiri Amanatul Mukaromah dengan NIM akhir 323. Yang keempat ada Witis Anggraito dengan NIM akhir 326 dan yang terakhir ada Rehan Nindya Krispadana dengan NIM akhir 341. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan peristiwa. Nah, pendekatan peristiwa ini dalam akuntansi menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi tentang kejadian-kejadian ekonomi yang relevan dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis model pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan peristiwa ini, setiap tindakan yang dapat dijelaskan melalui satu atau lebih dimensi atau atribut dasar. Menurut Johnson, peristiwa merupakan hasil pengamatan atas ciri-ciri tertentu dari suatu tindakan yang dapat diidentifikasi oleh pelapor dengan pernyataan seperti contoh, saya memperkirakannya dan melihatnya terjadi secara langsung. Namun dengan demikian, karakteristik suatu peristiwa ini bisa diamati secara nyata dan memiliki makna ekonomi yang penting bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Untuk peristiwa yang tidak melibatkan nilai moneter, karakteristiknya itu tetap perlu diungkapkan. Namun, pendekatan ini juga beranggapan bahwa proses pengumpulan dan penilaian data akuntansi akan ditentukan oleh pengguna dan mempertimbangkannya risiko atau kerugian yang mungkin mereka alami. Selanjutnya ada laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Dalam pendekatan nilai, neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Sedangkan dalam pendekatan peristiwa, neraca mencerminkan rangkaian peristiwa akuntansi sejak perusahaan itu berdiri. Laporan laba rugi dalam pendekatan nilai menunjukkan kinerja keuangan selama periode tertentu. Sementara dalam pendekatan peristiwa itu menjadi sarana untuk menyampaikan peristiwa operasional yang terjadi. Laporan arus kas dalam pendekatan nilai itu menggambarkan perubahan kas, sedangkan dalam pendekatan peristiwa dapat merefleksikan peristiwa keuangan dan investasi. Teori peristiwa normatif dari akuntansi. Tujuan dari teori peristiwa normatif ini dalam akuntansi adalah dapat meningkatkan akurasi dalam meramalkan laporan akuntansi dengan menekankan pada atribut paling relevan dari peristiwa penting bagi pengguna. Teori ini dapat menuntut dengan adanya taksonomi yang jelas atas peristiwa nyata yang perlu dilaporkan oleh akuntan. Yang kedua, dapat perancangan klasifikasi yang lebih efisien dengan label khusus untuk menghubungkan peristiwa yang saling terkait. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi akuntansi yang berbasis pada peristiwa. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Teori peristiwa normatif dalam akuntansi dapat dipenuhi dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dan basis data pada manajemen informasi. Sistem akuntansi seperti ini menggunakan model-model seperti yang pertama, model hierarkis. Didasarkan atas pemikiran mengenai suatu sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan para pengguna untuk memberikan pertanyaan database. Yang kedua ada model jaringan, didasarkan atas konsep akuntansi multidimensional. Yang ketiga, model relasional, didasarkan pada teori matematis tentang relasi. Pada dasarnya, suatu database merupakan kumpulan relasi berbagai tingkatan yang memiliki perbedaan waktu. Yang keempat, model hubungan entitas, mengasumsikan bahwa sistem akuntansi dapat dibuat modelnya dalam suatu lingkungan database yang berupa kumpulan entitas dunia nyata dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Yang kelima, ada model akuntansi REA adalah suatu penyajian hubungan entitas umum dari fenomena akuntansi dengan komponen yang terdiri atas perangkat-perangkat yang mewakili sumber daya ekonomi, peristiwa ekonomi, dan agen-agen ekonomi.
Selanjutnya ada evaluasi atas pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama adalah memberikan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan bagi berbagai model keputusan, sehingga para pengguna dapat menentukan sifat dan tingkat agregasi informasi yang diperlukan. Kegunaan dari pendekatan peristiwa dapat bergantung pada satu atau lebih argumen, yaitu yang pertama, kegunaan dari pendekatan peristiwa mungkin bergantung pada keadaan psikologis dari pengambil keputusan. Yang kedua, risiko kelebihan informasi karena mencoba mengukur seluruh peristiwa penting yang mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, belum ada kriteria yang memadai untuk memilih peristiwa yang penting. Yang keempat, mengukur seluruh karakteristik dari pendekatan peristiwa mungkin sulit untuk dilakukan, melihat kondisi seni akuntansi saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku dalam teori akuntansi menekankan pentingnya mempertimbangkan perilaku pengguna informasi akuntansi. Pendekatan ini fokus pada relevansi informasi untuk pengambilan keputusan dan dampak perilaku individu maupun kelompok. Akuntansi dipandang sebagai proses yang mempengaruhi tindakan melalui isi informasi dan perilaku akuntan. Oleh karena itu, ilmu keperilakuan diterapkan dalam pengembangan teori akuntansi. Selanjutnya, dampak perilaku dan linguistik dari informasi akuntansi. Yang pertama, dari dampak perilaku informasi akuntansi. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan umumnya dianggap cukup dan dipahami pengguna. Yang kedua, perbedaan kecukupan pengungkapan dipengaruhi oleh variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan status auditor. Yang ketiga, prosedur akuntansi seperti metode persediaan dan informasi harga, mempengaruhi keputusan individu tergantung pada tugas, karakteristik pengguna, dan lingkungan. Lalu selanjutnya dampak linguistik data dan teknik akuntansi. Yang pertama, akuntansi menciptakan kode linguistik berbeda dalam komunikasi antar atau dalam kelompok. Yang kedua, bahasa akuntansi terdiri dari bahasa institusional, bahasa formal, dan bahasa publik. Dan diperlukan penelitian ini untuk menguji apakah bahasa publik dipahami oleh pengguna seperti mahasiswa, dan serta penelitian lain menyoroti perbedaan komunikasi antar pembuat dan pengguna data akuntansi tanpa. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia bertujuan untuk meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data keuangan oleh pengguna melalui 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input meliputi karakteristik isyarat, sifat karakteristik informasi, dan muatan informasi, metode penyajian, dan konteks penyampaian. Proses berfokus pada cara individu memproses informasi, termasuk karakteristik pertimbangan dan aturan keputusan. Sementara output berkaitan dengan hasil keputusan seperti mutu pertimbangan dan wawasan diri pengguna. Model ini membantu memahami bagaimana informasi keuangan diproses untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Materi selanjutnya 4 pendekatan pemrosesan informasi manusia. Yang pertama, model lensa adalah menganalisis bagaimana individu menggunakan isyarat lingkungan untuk pengambilan keputusan, terutama dalam menilai keakuratan dan konsistensi pertimbangan akuntansi. Yang kedua, pendekatan probabilistik adalah membandingkan pertimbangan manusia dengan teorema bias, tapi sering terpengaruh bias seperti konservatisme dan heuritis. Tutup kurung keterrepresentatifan dan ketersediaan. Buka kurung digunakan dalam audit untuk mengevaluasi probabilitas subjektif. Yang ketiga, perilaku prakeputusan adalah menggunakan metode pelacak, proses, protokol verbal, gerakan mata untuk memahami pengambilan keputusan dalam situasi kompleks. Berguna dalam audit dan desain laporan meski memiliki tantangan analisis data. Yang keempat, gaya kognitif adalah menjelaskan pengaruh faktor psikologis, otoritisme, kompleksitas kognitif terhadap kualitas keputusan. Studi akuntansi mengeksplorasi desain sistem informasi yang sesuai namun hasilnya belum konsisten. Materi selanjutnya adalah relativisme kognitif dalam akuntansi. Revolusi kognitif membedakan pengetahuan deklaratif, mengetahui apa, dan prosedural, mengetahui bagaimana, di mana pakar akuntansi menyimpan informasi lebih terstruktur daripada awam. Pertimbangan profesional melibatkan 5 komponen, yaitu yang pertama skema pengetahuan, pemicu lingkungan, proses, pertimbangan, dan keputusan.
Model ini menggambarkan alur dari observasi hingga pengambilan keputusan dengan menghubungkan informasi baru dengan skema yang ada dalam ingatan. Pendekatan ini menekankan peran struktur kognitif dalam pemrosesan informasi akuntansi. Relativisme kultural dalam akuntansi. Relativisme kultural menyatakan bahwa budaya mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam akuntansi dan audit. Akuntansi dapat dipahami sebagai alat sosial, sistem adaptif, pengetahuan kolektif, bahasa simbolik, atau refleksi bawah sadar. Tergantung perspektif budaya, Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi budaya yang berdampak pada praktek akuntansi: individualis vs kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas vs feminitas. Penelitian lintas budaya penting untuk menguji validitas teori akuntansi, memahami pengaruh budaya, serta mengidentifikasi praktek unik tiap budaya. 5 pendekatan penelitian, yaitu parokial, etnosentris, polisentris, kooperatif, dan sinergistik, untuk membantu pengembangan akuntansi yang lebih kontekstual dan relevan global. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan pendekatan perilaku. Fokus pada relevansi informasi. Nah, pendekatan ini menekankan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya isi informasi, tapi juga bagaimana informasi tersebut dipersepsikan dan digunakan oleh pengguna. Lalu bisa meningkatkan akuntansi sebagai disiplin multidisipliner. Pendekatan ini memperluas cakupan teori akuntansi dengan menggabungkan elemen dari psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Lalu untuk mendorong penelitian baru. Nah, kehadiran behavioral accounting sebagai subbidang menandai dorongan untuk lebih banyak studi tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan informasi akuntansi. Lalu ada studi empiris yang variatif. Penelitian telah mencakup berbagai aspek seperti kecukupan pengungkapan, kegunaan laporan keuangan, sikap terhadap praktik laporan, penilaian materialitas, dan yang terakhir efek linguistik dan persepsi pengguna terhadap data akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan dan tantangan pendekatan perilaku. Yang pertama, kesulitan dalam generalisasi, karena perilaku pengguna informasi sangat bervariasi tergantung konteks, latar belakang, dan pengalaman. Hasil penelitian sulit dijadikan dasar teori yang universal. Lalu ada tingkat subjektivitas yang tinggi. Banyak studi dalam pendekatan ini bergantung pada persepsi, sikap, dan interpretasi individu yang rawan menimbulkan bias dan hasil yang tidak konsisten. Lalu ada fiksasi fungsional dan data. Pengguna seringkali kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknik atau sistem akuntansi karena keterikatan pada metode atau informasi sebelumnya. Lalu ada kendala komunikasi dan linguistik. Bahasa dan struktur penyajian informasi akuntansi dapat memengaruhi pemahaman pengguna. Perbedaan pemaknaan bisa menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap informasi. Lalu ada keterbatasan metodologis dalam penelitian. Sebagian besar eksperimen dilakukan di lingkungan laboratorium atau kondisi yang sangat terstruktur, yang kurang mempresentasikan kompleksitas dunia nyata. Lalu ada kekurangan dalam membentuk teori normatif. Fokus pendekatan ini yang deskriptif membuatnya belum berhasil menyusun pedoman praktis yang dapat diadopsi secara luas dalam praktik akuntansi. Lalu ada kesulitan implementasi dalam sistem informasi. Untuk mendesain sistem akuntansi berbasis perilaku dibutuhkan pemahaman psikologis yang mendalam, seringkali tidak dimiliki oleh akuntan atau pengembang sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.